Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya sudah mau siap ke kantor. Kita akan coba bagaimana caranya ke kantor. Kita melintasi jalan Gorontalo Outer Ring Road dengan dengan kecepatan sedang saja kita bisa langsung tiba di kantor dengan insya Allah dengan selamat. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan saya. Kira-kira sekitar 10 menit atau kurang dari itu kita udah insya Allah sudah tiba di kantor. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita coba melintasi GOR ke kantor. Nanti kita lihat berapa lama kita menuju ke kantor. Insya Allah tiba dengan selamat. Ini kita baru mau start teman-teman sekalian. Dadah Pak, Mak. Ya, dadah. Ini teman-teman sekalian. Tutup pintu ya. Ini kita udah mau ke kantor. Dalam perjalanan ini kita ke kantor. Saya mengambil haluan kanan saya untuk ini baru start teman-teman sekalian. Jadi insya Allah kita akan lihat bagaimana kondisi ketika kita berada di jalan raya Limboto menuju kantor. Kita mengambil jalan pintas lewat Kompi. Jadi kita saat ini masih harus lewat jalan raya Limboto dulu. Ini saya sudah belok kiri ke rumah sakit Hasri Ainun, jalur rumah sakit. Jadi rumah saya itu dari rumah sakit sekitar 200 meteran begitu. Ini kita lihat kondisi rumah sakit Hasri Ainun. Ini semua karyawan lagi sementara apel pagi ya teman-teman sekalian. Jadi kita dari ini halaman pekarangan rumah sakit ini masih banyak pepohonan teman-teman sekalian. Ini kita udah mau keluar ke jalan protokol jalan raya Limboto. Ini menuju kantor. Ini suasananya memang kalau pagi-pagi begini dia rame untuk orang-orang siap-siap menuju kantor, menuju ke tempat tugas, melaksanakan pekerjaan rutin. Jadi ini hari Rabu ya. Jadi biasanya arus penumpang, arus kendaraan di lalu lintas jalan raya Limboto ini memang terkadang padat, tetapi kadang-kadang juga dia sepi. Pada hari-hari libur biasanya dia sepi, hari Sabtu, hari Minggu itu sepi, tapi ini juga tidak begitu rame ya. Nanti sebentar teman-teman sekalian, setelah nanti sudah sampai di pertigaan, kita mau belok ke Kompi. Boleh nanti teman-teman lihat lagi bagaimana perjalanan kita melewati jalan pintas lewat jalan Gorontalo Outer Ring Road ya. Ini saya sementara saya skip dulu, tapi jangan di skip di videonya ya, insya Allah. Kita sudah sampai di lampu merah. Ini belum sampai pertengahan jalan Kompi ya, tapi insya Allah dia sebentar lagi kita tiba di pertigaan untuk belok Kompi. Saya lanjut lagi videonya. Ini jalan raya Limboto ini memang
Jalan ini Taman Makam Pahlawan, teman-teman, sebelah kiri saya. Taman Makam Pahlawan. Kita tidak lama lagi kita teman-teman akan melewati Kompi. Jadi ini kita melihat-lihat lalu lintas di Jalan Raya Limboto pagi ini. Limboto pagi ini tidak begitu ramai ya teman-teman sekalian, karena memang orang-orang juga sudah duluan keluar dari rumah masing-masing. Mungkin pagi-pagi sekali sudah ini, tinggal arus karyawan ataupun pegawai yang mau menuju ke kantor. Ini tidak begitu ramai teman-teman sekalian. Namun memang saya mau ke kantor dan juga sering saya melewati Jalan Gor, karena biasanya waktu belum selesai pembangunan Jalan Gor itu, saya ke kantor itu lewat Jalan Raya Limboto, kemudian sampai di Perlimaan Telaga saya melewati Jalan Bensol untuk ke kompleks perkantoran Ayula. Biasanya menghabiskan waktu antara 14 sampai dengan 15 menit. Namun setelah sudah ada alternatif jalan melalui Jalan Gor, biasanya saya ke kantor itu kurang sedikit dari 10 menit, dan sudah lambat dari itu bisa sampai 10 lewat sedikit lah sudah tiba di kantor. Namun ini memang satu juga berkah, bukan hanya kepada kami sebagai karyawan, tetapi juga ya, petani maupun masyarakat pada umumnya itu setelah mereka mendapatkan jalan alternatif melalui Gor itu, banyak pengguna jalan yang tadinya ketika mereka dari pasar menuju ke dari sentra-sentra produksi menuju ke akses pasar, biasanya mereka menempuh jalan itu, selain perjalanannya lambat sampai ke pasar, biaya juga transportasi untuk ke sana itu lebih mahal daripada ketika mereka sudah mendapatkan jalan alternatif lewat Gor. Jadi banyak hal sebenarnya yang menjadi berkah bagi semua lapisan masyarakat terkait dengan keberadaan Jalan Gorontalo Outer Ring Road. Jadi ini teman-teman sekalian, saya lewat pertigaan Kompi ini. Jadi saya lewat sini nih untuk menuju ke kantor dengan perjalanan ini. Kalau di sini istilahnya potong jalan atau kita ambil jalan pintas ya menuju kantor lewat jalan ini. Insya Allah ini dari sini ini tidak sampai 5 menit 6 menit lah kita dari sini menuju kantor kompleks perkantoran Ayula. Baik, ikuti terus perjalanan saya. Kita lewat Kompi Senapan Batalion 713 Gorontalo. Sekarang saya sudah dekat lagi, ini ada satu jalan dari jalan tadi, dari pertigaan tadi kita ini udah dekat, kita mau keluar jalan Jalan Gor. Kita sampai ke Jalan Gor lewat ini, insya Allah ini. Jadi sana pegunungan sana teman-teman sekalian, itu salah satu pemandangan nanti yang akan kita lewati ketika kita melintasi Jalan Gor. Jadi seperti ini. Jadi ini seperti ini. Ini haluan kiri kanan saya, rumah-rumah di sini sudah menyesuaikan dengan
keberadaan jalan di sana yang sudah cukup bagus ya. Jadi rumah-rumah juga di sekitar tempat yang saya lewati ini sudah mengikuti perkembangan yang ada di jalan GOR yang akan kita lewati. Ada berapa jalan alternatif sebenarnya yang bisa kita lewati untuk mengakses jalan GOR ini, teman-teman sekalian. Kalau dari tempat saya itu saya bisa lewat Kelurahan Hutuo, kemudian ada juga bisa saya lewat Pentadio, itu saya bisa motong lewat jalan Pentadio untuk akses GOR. Saya bisa lewat Telaga Biru. Ini saya lewat jalan Kompi, pertigaan Kompi. Jadi ada beberapa jalan alternatif yang bisa kita akses lewat untuk dapat lintasan jalan GOR ini. Dan biasanya saya menggunakan jalan ini karena ini juga jalan yang masih terbilang sepi, teman-teman. Jadi insya Allah sudah dekat kita di jalan GOR. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah melihat ini penghujung jalan dari pertigaan Kompi yang saya mau lewati untuk mendapatkan akses jalan GOR. Saya sudah, ini teman-teman sekalian, ini perbukitan yang ada di sekitar jalan GOR nanti akan kita lewati. Saya sudah posisi jalan GOR ini jadi ketika kita menuju kantor, kita melewati jalan ini, memang sensasinya berbeda dengan kita melalui atau melintasi jalan raya yang singkot, yang padat. Di sini kita masih bisa melihat pemandangan pesawahan, kita bisa masih melihat ini kalau teman-teman lihat ada dangau ya, istilahnya dangau itu ada semacam genangan air yang besar di tengah-tengah sawah. Ini ada perbukitan ya, masih hijau. Jadi sebelah kanan kiri saya ini kebetulan masih lahan yang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk sawah. Jadi ini bagus sekali. Memang kalau dengar dari teman-teman, dari para petani sini, dari para penggarap sawah sini, memang kemarin itu mereka agak kesulitan ya untuk ke tempat pertanian ini untuk bercocok tanam, karena memang jalannya dari rumah masing-masing itu memang agak sulit, belum seperti ini terbuka lebar, terbuka luas. Jadi setelah akses jalan ini ada, semua lapisan dari berbagai kalangan, mau dia petani, dia pedagang, dia karyawan, dari semua lapisan itu, dari masyarakat umum, dia menikmati adanya jalan ini, bisa sampai ke tempat tujuan insya Allah dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian selain itu sensasi pemandangannya juga bisa membuat orang-orang menikmati perjalanan, enjoy, refreshing dengan keluarga ataupun jalan sendiri, itu biasanya enak di sini. Kemudian pagi-pagi juga mereka bisa olahraga di sini, bisa ada yang jogging, ada yang jalan santai di sini, teman-teman sekalian. Karena memang belum ada spot-spot memang untuk tempat wisata atau destinasi wisata, tetapi ini jalan yang cukup memberikan sensasi yang mengenakan untuk dilewati ya, untuk dilintasi. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat sudah ada perubahan-perubahan ya, sejak kemarin itu memang sudah disampaikan oleh pemerintah agar tidak ada lagi sampah-sampah plastik ataupun botol-botol minuman mineral dan sebagainya yang sembarang itu orang mau melintasi itu kayaknya memang tidak melihat kanan kiri, langsung motong jalan ya. Ini sebenarnya ada larangan untuk jangan membuang sampah sembarangan ya, jangan membuang sampah di area ini, karena sayang sekali ya teman-teman sekalian,
jalan yang sudah begitu bagus, sudah dibangun, disiapkan oleh pemerintah untuk kita mendapatkan nilai lebih sebagai pengguna jalan, justru cuma disia-siakan ya, cuma diabaikan, ditelantarkan, sampah dibuang percuma. Jadi sayang sekali kalau seperti itu. Jadi ini sudah berulang-ulang kali disampaikan untuk jangan sembarangan membuang sampah di putaran jalan ini. Teman-teman lihat di kiri kanan jalan memang masih bagus, masih view-nya masih sedap dipandang mata. Saya ini nanti udah dekat di jalan menuju kompleks perkantoran Ayula. Jadi itu adalah kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya sudah dekat ya. Jadi saya nanti melalui jalur ini, belok kanan di sini. Melalui jalur ini saya nanti ya. Pemandangannya cukup bagus. Jadi ini dia teman-teman sekalian, kita nanti dapat lagi perempatan di sini setelah lewat jalan ini. Jalan tidak terlalu panjang ya, cuman jalan ke perempatan, kemudian dari perempatan ini kita terus langsung ke menuju kompleks perkantoran Ayula, kompleks perkantoran pemerintah provinsi teman-teman. Ini sudah kira-kira sekitar 1 menitan lah saya insya Allah tiba di kantor. Ini rumah-rumah di sini juga, penghijauan di depan rumah, pohon-pohon masih terpelihara dengan baik ya. Lingkungan masih cukup asri. Saya nanti belok kanan, nanti saya ke sini menuju kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo. Jadi ini saya belok kanan di sini, pertigaan sini. Nah, jadi ini teman-teman sekalian ada 2 jalur ya. Jadi untuk jalur kiri untuk masuk, dan dia ada jalur kanan untuk keluar. Jadi itu sudah protap di sini teman-teman sekalian, biar tidak terjadi pertemuan dua arus yang ketemu di satu jalur. Ini kelihatan ya bukit-bukitnya di sekitar perkantoran. Ini kantor saya teman-teman sekalian. Jadi ini data center kantor saya, ini data center ya. Ini masuk ke area kantor saya masih syuting dulu haluan kanannya karena ini begitu hijau sekali teman-teman sekalian. Nah ini kantor saya, dia sudah tiba di area perkantoran saya ini ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.